Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat ya Bapak Ibu ya? Dagingnya terus nama badan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam menikah kalau penjenengan bisa ke kelanggahan duduk-duduk bersama majelis taklim di Masjid Taqwa dalam kondisi semangat, dalam kondisi ingin senantiasa mendekatkan diri kepada takwa, dalam kondisi ingin mencari bekal apa Pak muslimin, bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Karena dengan berilmu itu tentu saja berbeda dengan tidak berilmu. Makanya kalau kita berumah tangga pakai ilmu, niku benten dengan orang yang berumah tangga tapi tidak pakai ilmu. Kalau seorang mukmin dia berumah tangga dengan pakai ilmu, menggapai sakinah mawaddah warahmah dengan pakai ilmu, di bawah bimbingan para ulama, mengikuti dalil-dalil Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad SAW, fa insyaallah misalnya diberi ujian, ujiannya akan mendatangkan keberkahan. Misalnya dikasih cobaan, cobaan itu akan meningkatkan takwa kedua belah pasangan. Tapi masyaallah muslimin menawi tiyang menika omah-omah gulawentah pernikahan, merawat rumah tangga tidak dilandasi dengan ilmu, maka datangnya masalah justru akan mendatangkan musibah, datangnya ujian justru akan mendatangkan dia berada di dalam sebuah kerumitan-kerumitan. Pramila awake menika awake dhewe nguri-nguri taklim sesasi pisan kaitannya dengan keluarga sakinah menika dalam rangka agar kula panjenengan sami nglampahi rumah tangga, nglampahi keluarga, omah-omah duwe bojo, kula pentah pasangan dalam koridor syariat, berharap bahwa apa yang kula panjenengan sami alami mendatangkan kebaikan untuk akhirat kula panjenengan sami. Shalawat dan salam Bapak Ibu kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita rindukan perjumpaannya, kita harap-harapkan syafaatnya di hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bermanfaat harta yang kita kumpulkan, gak bermanfaat anak yang kita lahirkan, kecuali yang menghadap Allah dengan hati engkau selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, kenapa kok kemudian kula memilih tema setiap keluarga menika nggadhahi badai masing-masing? Karena hari-hari ini kula panjenengan sami mungkin pirsani nggih Bapak Ibu, banyak keluarga yang mengalami masalah. Nek keluargane awake dhewe itu mungkin boten patiya terkenal, dudu wong terkenal. Ya wong biasa, dudu artis. Tapi kalau yang bermasalah itu adalah public figure, yang dia itu memiliki banyak follower, banyak peminat, banyak penggemar, akhirnya menjadikan satu pelajaran untuk orang yang lainnya. Loh, kae lho, wong sing modele kaya ngono wae uripe keluargane iso congkrah, apalagi cuma orang-orang seperti kita. Lalu kemudian apa ma'asyiral muslimin, kita yang merasa tidak bermasalah, merasa tidak dalam posisi itu, lajeng nopo? Lajeng merasa menggunakan kesempatan ketika melihat saudaranya sedang mengalami badai dalam rumah tangganya, kita jadikan itu sebagai bahan lelucon, bahan obrolan, bahan guyonan, seolah-olah badai itu tidak akan menimpa kita. Bukan masalah ide Pak, dudu masalahku, itu kan problemnya dia, bukan problemku, itu kan ujiannya dia, bukan ujianku. Padahal Bapak Ibu, setiap keluarga menika nggadhahi badainya masing-masing.
Jangankan kalau penjaringan sami sebagai masyarakat awam, keluarga Nabi saja itu juga pernah mengalami persoalan-persoalan. Bagaimana kita saksikan seorang Hafsah dan seorang Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab turun tangan, "Wahai putriku, apakah engkau ditalak oleh Nabi?" "Aku tidak tahu ayah, silahkan temui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah ditemui dalam biliknya, lalu kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Saking Rasulullah menikah menyimpan persoalan terhadap para istrinya. "Enggak, saya tidak menceraikan mereka." Artosipun napa ma'asyiral muslimin, kula panjenengan sami sebagai seorang mukmin ketah menyadari sesadar-sadarnya bahwa pernikahan menika satunggaling komitmen ingkang kula panjenengan sami diuji dengan komitmen-komitmen tersebut. Pramila wonten salah satunggaling riwayat nggih Bapak Ibu, ketika Rasulullah menikah dengan istri yang kelima, inggih menika Hindun, atau yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Tentu Ummu Salamah menika adalah salah satu sahabiah, sahabat Nabi perempuan yang mendapatkan dua pahala. Pahala nopo? Dua pahala hijrah. Hijrah pertama, beliau bersama suaminya pergi ke Habasyah, negeri Ethiopia, negeri Afrika, jauh dari Makkah Al-Mukarramah, karena tindakan dari orang-orang kafir Quraisy yang sangat luar biasa mengerikan kepada orang-orang mukmin waktu itu. Setelah beberapa saat di Habasyah, beliau berdua pulang ke Mekah, berharap orang kafir Quraisy menika wis rada lembut, ora patek ganas permusuhannya terhadap Islam. Tapi Pak Bu, ternyata nopo, wong kafir menika tetap dengan kekafirannya, bahkan lebih ganas daripada sebelumnya. Akhirnya Abu Salamah sebagai suami dari Ummu Salamah minta perlindungan kepada Abu Thalib, paman Rasulullah. Nah, Abu Salamah menika salah satu sepupu Nabi, karena beliau ini adalah anak dari Barrah bin Abdullah Muthalib yang merupakan bibinya Rasulullah. Datang kepada Abu Thalib utusan dari Bani Makhzum yang akan merenggut Abu Salamah dari tangan Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, kamu sudah melindungi ponakanmu yang bernama Muhammad, lalu kenapa kamu menghalangi tindakan kami terhadap teman kami Abu Salamah? Biarkanlah kami memberikan tindakan kepada teman kami Abu Salamah." Abu Thalib menikah sesepuh Pak. Di antara kafir Quraisy, Abu Thalib pamannya Rasulullah menikah memiliki posisi yang luar biasa. "Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan perlakuan-perlakuan buruk, karena Abu Salamah telah mendatangiku untuk meminta perlindungan kepadaku." Karena posisi Abu Thalib seperti itu ya Bapak Ibu, akhirnya Abu Thalib menikah dibela oleh seorang kafir Quraisy, menikah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, "Janganlah engkau ganggu laki-laki tua ini. Sesungguhnya kami akan berdiri di depan laki-laki tua ini," menika Abu Thalib, "untuk melawan perlakuan-perlakuan kalian kepada dirinya." Panjenengan mungkin tanya, "Loh, kok dengaran Abu Lahab membela Abu Thalib? Bukankah Abu Lahab ini adalah orang yang sampai-sampai disebut di dalam Al-Quran memusuhi dakwahnya Nabi?" Ternyata nopo Bapak Ibu, Abu Lahab membela Abu Thalib ini dalam rangka agar dijadikan pemimpin di kalangan kafir Quraisy. Inilah salah satu sebab kenapa Abu Thalib dalam kondisi sekarat ditalkin kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang kencang. "Ayo paman, ucapkan la ilaha illallah paman." Yang kencang, suara beliau itu kencang sekali Bapak Ibu ketika mentalkin pamannya. Tapi pamannya bernama Abu Thalib menikah enggan mengucapkan kalimat tauhid, gara-gara di sampingnya ini ada Abu Jahal dan Abu Lahab.
Ternyata ngoten niku ya Pak, pengaruh tokoh menika luar biasa. Akhirnya Abu Salamah kemudian ingin berhijrah bersama istrinya menuju Madinah. Sudah disiapkan ontanya, onta sudah disiapkan, ternyata dicegat kali kaum Bani Makhzum. Kalau kamu Abu Salamah, kamu menang melawan kami, silahkan kamu pergi ke Madinah, tapi tidak dengan istrimu. Ummu Salamah nih tuare, direnggut dari suaminya, nggak boleh ikut hijrah. Mekah dumugi Madinah menika, Bapak Ibu ingkang pernah nate haji atau umroh, niku nek nitih bis 7 jam 6 jam Bapak Ibu. Tapi nek nitih kereta cepat perjalanan 300 km per jam hanya 2 jam setengah sampai di Madinah. Dari Mekah atau dari Madinah ke Mekah. Hijrah Bapak Ibu, suami istri bawa anaknya. Akhirnya anaknya ini ditarik juga oleh kafir Quraisy dari golongan yang lain. Kamu juga nggak boleh ikut. Akhirnya Ummu Salamah dipisahkan dari suaminya dan juga dipisahkan dari anaknya. Setahun dipisah kali bojone Bapak Ibu, rasanya beripun. Tiap hari beliau itu datang ke salah satu lembah, nangis terus kelingan bojone kelingan anaknya. Datanglah seorang kafir Quraisy dari Bani Makhzum dengan mengatakan, "Hei, apakah kalian itu enggak kasihan sama wanita malang ini? Kamu pisahkan dia dari suami dan anaknya." Lalu orang-orang yang berada di situ mengatakan, "Kalau kamu pengen nyusul bojomu di Madinah, silakan kamu berangkat ke sana." Memang bayang gitu. Ummu Salamah bersama anaknya laki-laki naik onta sendirian dari Mekah menuju Madinah. Dewean, Masya Muslim. Numpak onta, mboten numpak bis ono AC-ne, iso ndeglek, iso turu, ya mboten numpak onta. Sampai di depan sebuah daerah bernama Tan'im, beliau ketemu dengan seorang Utsman bin Talhah, seorang sahabat yang bertanya, "Wahai putrinya Abi Maryam, putrinya Abi Umayyah, dan kamu hendak kemana?" "Saya mau menyusul suami saya di Madinah." "Wallahi, demi Allah ini nggak boleh dibiarkan kamu berjalan sendirian. Mari saya antar kamu ke Madinah." Lah di dalam kitab yang saya baca menika ma'asyiral muslimin, perlakuan Utsman bin Talhah kepada seorang Ummu Salamah. Ummu Salamah niku munggah unta apa nggih? Jenengan nek pun nate demok unta dhuwur mangke teng Solo Safari silahkan mangdelok unta dhuwure sepinten. Niku nek ajeng numpak unta, untanya diderumkan, dia naik ke atas, dia naik, baru kemudian dituntun kali Utsman bin Talhah jalan Bapak Ibu dari Mekah menuju Madinah. Pirong berapa lama mereka berjalan sampai di Madinah, diserahkan kepada suaminya, kemudian Utsman bin Talhah pulang. Maka Ummu Salamah ngendika, "Tidaklah aku pernah memiliki seorang teman sebaik Utsman bin Talhah." Akhlaknya itu bagus Bapak Ibu. Singkat cerita, soalnya mungkin doa nek cerita ini, akhirnya nopo Ummu Salamah bersama dengan Abu Salamah ikut perang, menang janjane. Tapi karena nopo piyambakipun terkena panah di bagian lengan atasnya, terluka, dirawat kali bojone, hampir sembuh, tapi dikirim lagi oleh Rasulullah menjadi panglima. Ternyata beliau meninggal pada saat lukanya semakin parah. Ketika meninggal, datanglah beliau kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal." "Abu Salamah ya Rasulullah." Maka ucapkanlah ini, wahai Ummu Salamah, "Ya Allah, aku berlindung dari kesalahan-kesalahanku dan aku memohon diberikan pengganti terbaik dari suamiku." Lah kok qadarullah nggih Bapak Ibu. Saking cintanya Ummu Salamah kepada suaminya itu, pernah suatu ketika dia bilang sama suaminya, "Abu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan tidaklah seorang istri menikah lagi sepeninggal suaminya, kecuali nanti di akhirat dia akan dipertemukan dengan suaminya kembali di surga. Maka wahai suamiku, kemarilah, berjanjilah kepadaku bahwa kalau aku meninggal duluan kamu tidak akan menikah lagi, dan kalau kamu meninggal duluan aku tidak akan menikah lagi." Wis dijanjeni, Pak. Enten mboten Bapak Ibu sing ngendika ngoten niku kali bojone.
Bu, aku dhisik ya aku aja nikah ya. Ternyata nopo? Abu Salamah ngendika nopo? Wahai Ummu Salamah istriku, kamu mau enggak taat sama aku? Mau, aku taat sama kamu. Maka aku doakan semoga ketika nanti aku yang meninggal duluan, kamu akan mendapat pengganti yang lebih baik daripada seorang Abu Salamah. Akhirnya betul ketika beliau masa idah sudah selesai, datanglah Umar bin Khattab melamar Ummu Salamah, tapi ditolak ibu dengan halus, dengan sopan. Datang kembali Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ditolak. Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia, ditolak juga sama Ummu Salamah. Akhirnya datanglah utusan Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Lalu kemudian jawaban Ummu Salamah nopo? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang tua, punya banyak anak kecil, dan aku adalah seorang wanita yang pencemburu. Ini jawabannya seorang Ummu Salamah ketika dilamar oleh baginda Nabi. Tapi jawaban Nabi Nabi, wahai Ummu Salamah, kalau berkaitan dengan anak kamu yang masih kecil-kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupi mereka, memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anakmu. Sedangkan kalau kamu adalah seorang wanita pencemburu, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburu yang berada di dalam hatimu. Dan kalau kamu masalah soal kamu itu wanita tua, sesungguhnya aku lebih tua daripada kamu. Ini Pak, ini salah satu jawaban seorang pria terhadap calon istrinya. Awake dhewe wis gedhe wis tuwa ngene iki ngadepi istri cemburu lho karuan iso lho Pak. Nggih. Apot le, wong wedok nek cemburu niku wis ngeri, ngamuk-ngamuk, nggih. Rasulullah berdoa, Rasulullah saja tidak menjanjikan aku akan menghilangkan rasa cemburu dalam hati kamu, boten. Tapi Rasulullah ngendika, untuk soal kamu pencemburu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburu kamu. Tapi lo masuk muslimin, rumah tangga Nabi saja banyak riak gelombang yang beliau hadapi, apalagi rumah tangga kita masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kula panjenengan sami sudah menyadari bahwa rumah tangga ini adalah penuh dengan lika-liku, penuh dengan onak dan duri, maka sebaiknya kula panjenengan sami bertakwa kepada Allah dari apa-apa yang tidak kita ketahui. Pada rumah tangga niku saged napa kemawon Bapak Ibu. Pertama, bisa jadi karena komunikasi yang buruk. Dalam rumah tangga suaminya sama istrinya tidak pernah bisa bercakap-cakap secara enak. Angger diskusi ujung-ujungnya padu. Dewa korban wedhus apa sapi. Dus wae Bu, lha ngopo kok wedhus? Duwite ora nganti dienggo sapi 3,5 juta ditis ngene sapa. Sapi wae Pak. Mungkin oleh 5 kilo, 4 kilo daging apik lumayan lho, freezerku kosong. Bangane wedhus kok oleh sambil siji, nggo nyate cah-cah wis entek. Waduh, sapi ku tangan dani ngeyel, dadi wong wedok mesti rataat karo bojone ya padu lho. Gara-gara napa? Wedhus apa? Sapi. Kayak takmire nek teko ngoten dhe jenengan wedhus apa sapi? Benang aku wong no, mbok teko wedhus apa sapi. Maksud kula niku kurbane niku lho dhewe. Kurbane ya melu sapi, Mas. Komunikasi yang buruk. Sing lanang menengan, sing wedok cerewete ra karu-karuan, niku nggih komunikasi yang buruk Bapak Ibu. Bojone tekoki meneng wae. Tapi sing wedok napa? Gunemane akeh ra karu-karuan. Badai sebuah rumah tangga bisa berawal dari komunikasi yang buruk. Rumah tangga tidak bisa dinikmati, guneman menika mboten saged suweneng. Nah, sok-sok menika kula panjenengan sami temukan deh Bapak Ibu, suami-suami yang kalau ngomong sama rekan kerjanya sak kantor, konco sak sekolahan, konco sak pasar, podo-podo dodolan,
Nek karo wong wedok liyane niku ngobrol niku iso renyah, iso guyu bareng, iso cekikian. Istilahnya apa? Iso nyambung. Yang pasar ketemu karo tonggone pasar, "Oke Mbak, dengaran jane lagi buka." "Oh Mas, mau ngurusi bakso iki lho." Ya, aku tak glindingke. Dadi bakso iki nglepoke 3 kilo, alhamdulillah tak plastiki, tak dum-dumke ning dulur-dulurku, Mas. Imbangane pangan dhewe malah guluku kaku-kaku. Aku ora mbok kei Mbak, tapi nek gelem tak kei Mas. Ngobrolnya enak Bapak Ibu kalau sama orang asing, ibu-ibu nggih mekaten tuku bakso keliling ya. Karo sing dodol bakso iso guyang-guyu. Mas kula bakso kalih Mas, mboten ngangge sledri. Enten apa Bu ora nggo sledri? Aku nek maem sledri niku ora doyan ya Mas. Oh doyane bakso tok nggih Bu. Nggih, iso guneman penak giliran mlebu omah. Ya Pak, bakso. Aglem ya wis. Karo sing dodol bakso saged glenik, bisa sangat nyambung, tapi kenapa sama keluarga sendiri, istri sendiri, suami sendiri tidak bisa? Maka ada seorang psikiater mengatakan kalau ada orang bilang rumah tangga itu kuncinya pada komunikasi. Sebentar Bapak Ibu, komunikasi yang buruk itu bukan karena si pasangan menika mboten saged komunikasi, tapi bisa jadi karena perbedaan karakter yang sangat jauh yang akhirnya menyebabkan komunikasi itu tidak bisa dua arah. Sing siji pengen menangi dhewe, sing siji wonge ora gelem kalah. Akhirnya komunikasi yang buruk itu terjadi. Bojone jenengan Bu nesu, aku nesu ramongan karo kowe. Ya wis. Turu, wong loro turu kabeh. Akhirnya napa? Sing lanang karena ora gelem guneman nulis teng kertas didokok neng samping bantal. Jenenge nesu kok nggih. Ora gelem ngomongan, ngambek, ngamuk. Tulis neng dhuwur bantal, "Bu, aku gugahan jam 4 esuk. Soalnya sesuk ning sekolah nenek upacara." Ya jenenge ra guneman, tangi-tangi kaget. "Astagfirullah, wis jam 7 aku karipan." "Piye to Bu? Aku tak wis ngomong karo kowe to gugahan jam 4 esuk. Lah kok nganti aku karipan jam 7 lagi tangi iki piye? Lah aku ora iso upacara ning sekolah no." Deloken ge lho ning dhuwur bantal. Wis pirang kertas tak tulis, "Pak, tangi Pak." Ya. "Pak, tangi Pak." Ya kan? Nganti kertasnya 10 lho deloken. Jam 4 tak tulis, "Pak, tangi Pak." Rampok waca, "Pak, tangi Pak." Rampok waca sampai 10 kertas lho. Nganti jam 7 lagi mbok buka kertasnya. Niku lho Bapak Ibu. Komunikasi yang buruk niku contohnya kados mekaten. Pramila mahasiswa muslimin, badai dalam keluarga itu bisa macam-macam. Itulah kenapa kok kemarin Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presidennya awake dhewe menika ngendika, "Wahai para jomblo, wahai para bujang, menikahlah." Lho kok ngopo Pak sampai presiden menika, wakil presiden menika ngurusi soal pernikahan? Karena nopo Bu? Pak, ternyata hari ini angka bujangan yang usianya di atas 30 itu meningkat drastis. Niki enten mboten jamaah sing umur 30 tapi urung nikah. Menurut survei, menurut data, angka orang-orang bujang yang umurnya 30 baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak mau menikah itu jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Dikhawatirkan 2035 bonus demografi itu semakin cepat, di mana anak mudanya lebih banyak daripada orang tuanya. Sebabnya nopo wedi nikah. Orang nikah ngopo bro? Masku nikah ning omah piring pecah tok-tok. Wopo wae dadi masalah. Mesti padu.
Mulai rotok sore sengene. Ya ane wis mulai. Mulai duit sing tenanan. Bareng mulai kewengen, ya ini lagi mulai. Lah piye to, aku mulai sore jarane kesoren, mulai bengi jarane kewengen. Lah aku kudu piye? Nggih. Pramila mahasiswa muslimin, badai orang itu bisa karena komunikasinya. Yang kedua mahasiswa muslimin, badai rumah tangga menikah selain karena komunikasi, juga karena apa? Lah niki awake dhewe ketoke nggih ngalami kabeh. Napa Bapak Ibu? Kondisi keuangan yang tidak stabil. Putra waras, arto telas. Piye Nduk kabarmu? Sehat Bu. Putra waras arto telas. Ekonomi yang goyang Bapak Ibu. Tiba-tiba suami kena PHK. Tiba-tiba warung baksonya kena gusur. Wis apik-apik dodol teng pinggir dalan, warunge kathah peminate. Wis gawe tenda, wis ngecor dalan. Wis gaweke parkir, lho, kena pelebaran jalan, ilang. Terus geru-geru iki piye Bu? Warunge awake dhewe kena pelebaran jalan, terus awake dhewe dodol bakso ning ndi? Pindah rono, pindah rene. Biasane 100 mangkok entek, niki gur 5 mangkok sedina ngentenine luar biasa suwene. Pramila Bapak Ibu. Mungkin bagi orang-orang yang hari ini dikasih Allah kelebihan harta, duit 100.000, duit 200.000 itu mungkin bagi mereka gampang mendapatkannya. Pak metu sedelok wis oleh 200. Ibu-ibu medal sedelok pun angsal 100. Tapi bagi keluarga yang lain, ya Allah jemene golek duit 100, 200, golek duit 10.000, 15.000, 20.000 mawon, angele ra karu-karuan. Pramila badai itu selain dari komunikasi juga dari bisa kondisi ekonomi. Pramila mahasiswa muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah, ketika kula panjenengan sami nanti mau mantu, cek betul calon dari suami dari putra putri panjenengan. Apakah calon istri, apakah calon suami. Dewi ngenten mas-mas nikah, ternyata biar dinikahi bojone niku lagi ngomong nek duwe utang sebanyak 1 miliar. Sing lanang deleng-deleng wae bojone niku duwe utang 1 miliar. Akhirnya pontang-manting nutupi utangnya sing wedok. Hari di mana nopo dodolan kabeh sepi ketoke warung do buka kabeh tapi ra nek sing tuku. Awan-awan do dodol es teh kabeh ku nggih. Perapatan kene es teh jumbo, es teh jumbo meneh, es teh jumbo meneh. Ya wong panase koyo ngene ning dindi dodol es teh jumbo, masyaallah. Kalau nonton teng TikTok pahitane pinten? Pahitane 4.000 sak gelas. Ngedoli 3.000. Hebat ini luar biasa, nek payu. Nah soalnya awake dhewe kadang itu nek arep usaha ngitungnya gur omset Pak, tapi mboten ngitung nek ra payu piye. Tapi lah mahasiswa muslimin, kondisi ekonomi itu bisa menjadi badai. Napa mulai menawi istri menika biasane karo pake diujo duit, njaluk apa tukoke Pak, sayakku suwek, tuku anyar nduk, kaya wong miskin wae. Pak sepatuku keri ning masjid wis dilelake kono tuku meneh. Pak pulsaku entek langsung diisi 30 giga. Pak wetengku luwe dijak ning restoran. Pak bapake sugih to. Biar dinikahi karo wong lanang ora patek gablek duit. Mas sayakku suwek kene tak tambal ini. Oh saya padake ban wae tambal. Ya tapi ora ndedit. Mas wetengku luwe, salaman sih, aku ya luwe, podo berarti. Ya. Tidak sama Mas semesta.
Pramila dek ini kalau kepanggil salah satu galing rencang bisnis, saya datang ke restorannya, sekarang punya 3 restoran Bapak Ibu. Cerita masa-masa kelam, duwe kartu kredit 10 biji, 10 tinggi nopo modal bikin outlet mie ayam, setahun bikin 10 outlet. Pertama jalan, lama-lama karena pakai duit riba, suwe-suwe bangkrut Bapak Ibu. 10 outlet mie ayam tutup kabeh, keser-keser, omahe didol, mobilnya didol, motore didol, pindah teng Solo. Dari luar Jawa cuma baju yang menempel di badan sama celana saja. Duit sisa 1,4 juta tuh kok tiket, dumugi tengen bandara mriki gur nyekel duit 50.000. Bojone dioleh kisik dengan bapak ibu 3 tahun ngenger kali bapak ibu nggak pernah dikasih nafkah karena suaminya belum dalam kondisi berpunya. Saat niki Masya Allah. Artinya napa masuk muslimin? Dunia menika nggih ngoten niku, sok-sok awake dhewe teng dhuwur tapi gampang bagi Allah untuk merubah kita berada di paling bawah. Dia bilang, Ustadz saya dulu itu ketika kaya sehari duit 15 juta habis. Itu biasa Ustadz, sedino ya Pak, duit 15 juta entek biasa. Awake dhewe nabung 15 juta setahun iki kesaut-saut terus. Lah 500 kesaut ya kene nggo nyumbang sesasi iki uleme 4 lho Pak. Makanya masuk muslimin, kondisi ekonomi itu bisa membuat badai dalam rumah tangga. Namun boleh ngeten niki Pak, bar bado Idul Adha, bar bayar wedhus, bar bayar sapi, ujug-ujug anake Pak, aku daftar ulangi Pak, piro nduk 5 yuto. Pak aku wis kelas 12 nek ora melu les engko aku ora iso mlebu kampus sing favorit lho Pak. Lah lese piro? 10 juta. Bojone ngomong, Pak pupurku yo entek Pak, wis kowe keri wae Bu, tuku pupur nganggo bedak rita sik wae. Astagfirullah ya. Anake bayaran kabeh lho ya. Sing cilik, Pak aku mau masuk PAUD, mau wisuda. Lah iki. Lah iki dek wingi bapak-bapak ngomong karo kancane, "Bro, ya pripun Pak Dhewe?" Alhamdulillah, wah anakku wis wisuda. Wah, bar niki nyambut damel lho, Dek. Oh, wisuda PAUD tok. Nyambut damel opo? Sak niki studi tour zaman biyen awake dhewe studi tour bareng nggih cedak-cedak mawon. Sak niki studi tour teng Jakarta, studi tour teng Bogor ya. Omahe Solo studi toure adohe ra. Bahkan kemarin yang sekolahnya bagus-bagus niku studi tour teng Mekah Bapak Ibu, sisan umroh. Nah, makanya laki-laki suami pusing. Mulane nek bojone jenengan ning omah dadi menengan nggih. Mumpung yo bojoku menengan ya. Ibu-ibu niku nyandake mboten opo dhek mikir ekonomi ya, mboten nyandake apakah dia tidak mencintaiku. Padahal menengan niku ya iso wae mikir butuh. Kondisi kados mekaten ya, Bu. Kalau TWA rencang kula juragan teng Beteng, duwe kios, duwe toko, biasanya omset sekian, hampir sekarang kios teng Beteng niku separuh Bu, hampir separuhnya itu tutup semua, sepi. Mas, ada lowongan nggak buat saya Mas? Beteng sudah tidak bisa dijaga melih. Klewer niku, Ibu kula tega pripun Bu? Klewer rame nopo sepi, rame wong mlaku-mlaku. Nah, Masjid Syekh Zayed niku kula lewat niki wau saking Palur, Masya Allah, parkiran bis niku ya Allah nganti untel-untelan. Lah niku nang Masjid Syekh Zayed nopo mboten do mampir teng Klewer? Ya mampir, tapi kan mereka jalan-jalan bukan belanja. Ente kok ngrasake napa Bu? Mboten mau mlampah-mlampah. Mlampah teng pasar Klewer, mlampah teng Manahan sehat nggih. Ini ngoten niku Mas. Maka kalau kita ini pijakannya tidak kuat, kena benturan ekonomi, limbung Bapak Ibu. Badainya terlalu berat.
Nek gur masalah komunikasi yang kurang bagus, kok ora tau muji aku to Mas. Aku wis dandan lho, ora tau mbok puji piye. Mbok ngomong wah bojoku ayu banget gur ngono abote sepira to Mas. Ya. Sorry yo Dik, aku ora biasa ngomong ngono kuwi. Ya. Bapak ibuku ora tau ngomong ngono ki ning ngarep kuwi. Dadi sorry ya, aku abot banget ngomong ngono ki meskipun kuwi ayu. Dek mbok kowe tak kei dhuwit pira-pira mbok ngomong matur nuwun suamiku ya. Gur 10.000 matur nuwun. Sak yuta tak ambung aku iki. Ya 10.000 njaluk matur nuwun. Ramila mas muslimin, badai yang cukup luar biasa berat ini menikah badai masalah ekonomi. Apakah cuma ekonomi yang kurang? Bukan. Bisa jadi ketika ekonominya berkelimpahan, badai ekonomi itu juga akan datang. Biyen donga kali Gusti Allah, ya Allah bukakanlah rezeki seluas-luasnya ya Allah. Biar dibuka tenan bojone jenengan Bu, ora tau ning omah. Keliling sak Indonesia, buka warung ning kono, buka warung ning kono, buka warung ning kono, buka warung ning kono. Sorry yo Mas, tak tinggal terus lah soal iki opening terus. Mulane wong-wong bisnis niku ngendika napa? Mulane nek buka bisnis iku mesti pusing. Lah apa? Lah jenenge opening. Opening. Pening tenan lho. Mulane kadang-kadang kalau panjenengan sami nggih, nek durung ngrasake bisnis kuliner nonton nyawang niku enak. Warunge teko lunga nganti wong arep tuku antri lungguh ning dingklik ngenteni sing mangan kuwi rampung mlebu meneh dadi akeh ra karo-karuan. Ternyata apa Bu? Saya baca-baca, saya lihat-lihat banyak pengusaha kuliner itu yang sengaja membuat margin tipis, digawe murah panganane, minumane, masakane, kersane rame. Dia tidak dapat laba dari ramenya itu. Ya mungkin Pak Bok lah, mboten rugi. Kulaan 10.000 ditol 10.000. Tapi dia mencari apa? Mencari investor. Kalau kayak Mas, kowe kepengin ora tak bukake ning kuthamu warung kaya ngono aku ki. Deloken. Ramene kaya ngono lho, apa kowe ora kepengin? Lah nek buka ngono ki piro Mas? Ya nek karo aku murah wae. Nek karo wong liya 300 juta, karo aku 200 juta wis komplit. Sak mejone, sak perlengkapane, sak karyawane sing goleke aku. Jenenge pensiunan, duwite kathah, baru oleh duit akeh, pengen duwe bisnis, pengen duwe kesibukan. Esok-esok jam 10 buka, pelanggan do teko, jenengan teng bagian kasir ngitung-ngitung karo jujul-jujuli. Dari makanan dia nggak dapat badi Bapak Ibu, tapi dari franchise, dari kemitraan. 200 juta paling nggak dia dapat 50 juta sekali buka. Mulane sakniki jenengan pirsani es krim sing kathah niku. Saking Cina lho Bu, ado-ado mriki dodolan es krim pang bayangke. Nggih. Awak dhewe rong karuan, saka kene ning Cina dodolan es dung-dung rong karuan. Tapi wong Cina mriki dodolan es krim. Niku es krimnya jenengan bandingi kali es krim liyane, harganya nggak ada yang bisa mengalahkan murahnya dia. Tapi dia nggak jualan es krim, dia jualannya mesin es krimnya. Gelem ra tak bukake ning ngonamu, kowe ndek ruko ora, bae rukomu nganggur diseni jin ya. Bukake toko wae, karyawan paling loro telu, gaji semene pendak sasi, peralatan komplit semene, sing penting lampune padam, kowe tok saka adoh cah cilik sapa sing ra doyan es krim saiki. Sak randuwe-randuwe dhewe wong tuwa, nek dienggo kebutuhan anake mesti tukokke. Bojone nangis, wah, Pak mitoprak, Pak, mie ayam, bakso, meneng to Bu, tan didit, tapi nek sing nangis anake, wah, es krim Pak, mesti ra mentolo, didit yo tukokke. Pramila badai ekonomi nggih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Mas muslimin, badai dalam rumah tangga itu bisa jadi nopo? Pasangan yang terlalu sibuk. Niki memang nek ngomong masalah keluarga gitu niki repot nggih Pak.
jenengan ning omah terus ra tau tindakan, duwite jane nggih enek. Enten wong ngomong, info aku sarep ora kerja ning Karawang, arep resign saka pabrik, bar iki kontrakku entek nyambut gawe daerah-daerah Solo nek ora gajine sithik ora apa-apa, sing penting ajeg. Malah dijawab koncone nopo, rasa nyambut gawe bro, golek wong wedok sing ayu pengen bojo kon kerja ning Taiwan. Kowe ning kene nggon manasi pickup ngeterke anakmu sekolah, udah tutut karo ning konsepnya bukan seperti itu. Nek awake dhewe mahasiswa muslimin yang kakung-kakung ini di rumah terus, istri menika nggih sumpek wong lanang ora tau metu to Pak, mbok nyambut gawe apa ngono. Tapi bareng awake dhewe nyambut gawe tenan, sibuke ra karo-karuan ra tau ning omah, mungkin nggih tetep diprotes wong lanang ora tau ning omah. Lah yang baik. Pramila napa mahasiswa muslimin? Pasangan yang terlalu sibuk itu juga akan bisa menjadi badai. Pramila nyuwun sewu nggih, niki kur sekedar obrolan nggih Bapak Ibu, bisa terjadi bisa tidak. Rumah tangga yang istrinya itu terlalu sibuk sehingga hak suami itu tidak tercukupi, itu bisa menyebabkan badai. Misalnya bapak-bapak niki gadah garwa para medis, seorang bidan lagi enak-enak mangan, Bu mau melahirkan, saya Pak tak tinggal ya. Lagi ada berdua, Pak iki ana pasien meneh ya. Lagi ada berdua nek Pak iki ana pasien meneh. Bu nih, suwe-suwe aku melahirkan lho iku ya. Ken mbok perhatike ya. Ayo karo pasiene merhatike tenanan lho, bareng karo aku ora tau mbok gateke. Ora bilang ternyata wong niku nggih wong sinawang. Sing nganggur pengen duwe kesibukan, sing sibuk pengen rada longgar. Mulane wong niku nggih wong sinawang. Sok-sok awake dhewe niku dikeki rezeki longgar wektune, tapi ora longgar dompete. Tapi enten bapak-bapak ingkang longgar dompete, tapi mboten longgar wektune. Jak mancing kapan wae siap ora ndek gawean. Ayo di mancing Wonogiri siap. Sampai gawe kaos bojo muring tetep mancing. Kalau mancing bagi lagi-lagi nyenengke ya. Tengok-tengok ning waduk ya. Karo ngobrol-ngobrol. Jenengan sing wong wedok ora mudeng mancing wis ngono lho Pak, seneng pasar iwak lho, tuku milya sing nggih tak bayari. Ora nek senine lho, senine yo ndulangi iwak iki Bu. Iwak lho mbok dulang, aku ora tau mbok dulang lho iki beda. Iwake tak dulang nganggo pancing, apa kowe gelem tak dulang nganggo pancing. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, badai nomor 3 adalah pasangan yang terlalu sibuk. Badai nomor 4 nopo mahasiswa muslimin adalah kehadiran anak. Biyen saderenge duwe anak, semua perhatian istri sama suaminya. Awake dhewe kelingan mboten Pak, ketika panjenengan pengantin baru tangi turu langsung Pak ngersake unjukan apa? Teh, kopi, nopo susu, jahe nggih enten niki. Aku teh wae. Sarapane nopo? Bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur Manado. Nggih. Pilih nopo? Ditari Bapak Ibu. Penganten baru bareng anake 1, 2, 3, 4. Bu, kopi Bu wis gerang gawe dhewe ngono. Halo, kopi ning kono gulane dispenser kae. Lah sarapane piye? Oke lho, perapatan kae lho, gari milih mange wis wareg Pak, ngopo dadak tak masake. Lamilo mahasiswa muslimin, kehadiran anak itu kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu akan menghasilkan satu persoalan di dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima mahasiswa muslimin, badai yang bisa terjadi kepada kula panjenengan sami inggih menika kebiasaan buruk yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Itu akan menjadi masalah yang semakin lama semakin besar.
Contohnya napa? Ndoko anduk niku jane gur sepele Bapak Ibu. Wis bola-bali tak omongi lho Pak, ndoko anduk iki lho ning pemean, wis tak siapke pemeane. Jenengane bar siram mesti anduke ditokok ning dhuwur kasur. Aku selak kesusu kok. Aku bola-bali mindai andukmu tok-tok. Kebiasaan buruk yang dibiarkan. Pak, mbok tilem sare niku teng kamar niku lho kula kancani mesti anggar turu ning ngarep TV. Nek nonton TV ra iso turu, ya awale awake dhewe sing nonton TV, suwe-suwe TV-ne sing nonton awake dhewe. Nika lho sare pun kula siapke kasure, pun kula siapke bantale, gulinge, wis tak semprot minyak wangi barang kok. Kebiasaan yang buruk yang terus diuri-uri Bapak Ibu. Salat ditunda-tunda, sing kakung mboten kersa teng masjid, dioyak-oyak ya ora gelem teng masjid, malah nesu. Pramila wit menika nggih saged dados badai. Ingkang nomor 6 inggih menika merasa jenuh terhadap pasangan. Sinten Bapak Ibu sing omah-omah sampun di atas 10 tahun? Mungkin panjenengan merasa bosan karo pasangan nih. Makanya ada buku bagus itu tipis ya. Saya pernah ngedit buku ini, diterjemahkan dari tulisan orang Mesir, judulnya apa? Segarkan Cinta di Rumah Kita. Monggo komitmen berumah tangga meniku disegerke melih, ibarate sayur dipanasi melih. Kersane nopo? Kersane tambah seger. Maka kalau selama ini kita mungkin nggak begitu peduli sama istri, nggak pernah bertanya kabar, nggak pernah membantu kegiatan di rumah, tidak pernah sekedar menyapa, piye Bu, ndek mau neng pasar payu pora, sepi pora me, biye sikilmu aman pora, ndek ini kok ketoke ngentekke mete rong plastik iki janjane sikile piye, asam urate wis normal kok durung. Piye Pak? Ndek ini neng masjid maem tengkleng, entuk balung apa entuk daging? Jarene jenenge tengkleng niku gara-garane napa Bu? Sejarahe. Daging-daging niku sing mangan wong Londo. Sedangkan orang-orang Jawa yang miskin-miskin yang jadi pesuru-pesuru itu dapatnya sing napa? Tulang sama sedikit sesetan daging. Mame ngangge piring gembreng, akhire mame tengklang ngoten niku terus jenengane tengkleng. Padahal saat ini tengkleng itu malah favoritnya wong sugih-sugih, numpak pesawat saking Jakarta miduk bandara nggawa rantang gur pengen tuku tengkleng lho Bu, biar niku mabur mulih teng Jakarta. Saking senenge kalian tengkleng. Pramila menawi pun wonten salah satu tanda-tanda kok aku jenuh ya karo pasanganku. Kok pasanganku ora menarik ya, ora asik ya. Kok boseni ya. Pramila monggo Bapak Ibu ya, tunaikan hak-hak pasangan kita. Nggih, jenenge istri niku nggih kadang butuh healing. Pramila dan ibu mlebet rumah sakit dijemput kalih bojone, piye Bu? Jarine dokter kowe lara apa? Mlebu mobil tekoki bojone, jarine dokter kowe lara apa? Doktere ngomong, "Pak, aku jane ora lara apa-apa. Gur aku butuh mlaku-mlaku." "Piye, Pak? Ning Lombok apa ning Bali?" Papai ngomong, "Awake dhewe ganti dokter wae Bu." Ya. Doktermu hati-hati. Wong lara malah mlaku-mlaku. Sing lara dadi aku iki. Pramila Masnul Muslimin, monggo Bapak Ibu panjenengan yang lebih tahu pasangan panjenengan menika carane membangkitkan cintanya kembali bagaimana. Makanya Nabi itu, kalau kita baca ya Pak, kitab-kitab sejarah Rasulullah, Masya Allah, beliau itu akan meminum gelas ngeten ini setelah istrinya minum. Silahkan diminum Aisyah. Maka beliau akan meminum di bekas bibir istrinya. Dalam rangka nopo? Dalam rangka menyegarkan hubungan yang mungkin selama ini mungkin biasa-biasa saja.
Jenengan misalnya pulang ya Pak, saking nyambut damel napa mungkin ngerti bojone menika pun sari, nganti ngowoh-ngowoh saking kesele ya. Waduh bojoku nganti turune kaya ngono. Ambilkan selimut, raketang sarung napa selimut, tutupkan ke tubuhnya. Niku ketoke sepele nih Bapak Ibu, tapi itu yang akan menyegarkan cinta di antara kita dengan pasangan kita. Nah, kula pun sepuh Pak Ustaz, pun tuwek-tuwek, pun kakek nenek, mosok nggih kados mekaten. Monggo Mbah, silahkan panjenengan temukan sendiri bagaimana caranya merawat kesegaran dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu, ujug-ujug bapak teng ngarep omah minggu-minggu kaya niki wau nggih. Olahraga, ya Pak, olahraga ning manahan ya Pak, mlaku-mlaku golek keringet, bakar-bakar sekengkel ya. Bakar-bakar daging sing dipangan iki kudu dibakar nih Pak. Mlaku muteri velodrome nika wong loro karo kocah-kocah rerembukan sapa wae dirembuk lah. Segarkan cinta di rumah kita. Panjenengan nggo wanduk, bojone netes keringete dirapi. Wah, kita iki gur ngoten tok lho. Tapi itu sudah bikin jomblo panas dingin Bapak. Niku ingkang berikutnya. Ingkang berikutnya Ma'asyiral muslimin, badai apa yang akan kita alami di dalam rumah tangga ini menika cemburu yang berlebihan. Tidak bisa dikontrol baik dari seorang suami atau dari seorang istri. Bojone jenengan dodolan sego liwet, panek pelanggan Pak De tuku terus. Jenengan sebagai suaminya kan ngopo to mau, mesti tuku dari dhewe ngopo to. Sing wedok jabe gampang, lah aku dodol kok. Ya mesti ana sing tuku to Pak. Ya, cemburu berlebihan Bapak. Atau sebaliknya, sang istri yang cemburu kepada suami. Reuni. Lah niki biasanya sing marai ruwet niku reuni-reuni ngene iki ya. CLBK, cinta lama bertemu kembali ya. Kemudian yang ke-8, nyuwun sewu Bapak Ibu niki rada sensitif inggih menika hubungan seksual yang menurun. Ya. Hak-hak pasutri yang tidak tercukupi. Makanya Umar bin Khattab sempat bertanya kepada putrinya Hafsah, wahai Hafsah, berapa lama seorang istri mampu bertahan ditinggal suaminya untuk berjihad? 6 bulan wahai ayah. Seorang istri mampu bertahan ditinggal lama-lama oleh suaminya itu cuma 6 bulan. Setelah itu harus ditemui, harus ditunaikan kewajiban nafkah batinnya kepada yang bersangkutan. Soalnya perempuan itu kalau tidak tercukupi nafkah batinnya gampang uring-uringan, menggising digo sasaran dudu bapake, tapi sing digo sasaran mengki anak-anake. Pramila ma'asyiral muslimin, monggo Bapak Ibu, kalau saatnya 8 badai rumah tangga ini ada pada diri kita, nyuwun kalih Gusti Allah pertolongan ya Allah, mang bantu kula ya Allah mengatasi badai dalam rumah tangga kita. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Dosa besar seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka kata Nabi sampai mengatakan dia adalah seorang wanita munafik dan dia tidak akan bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Pramila monggo ma'asyiral muslimin, namanya ujian. Jenenge wong numpak kapal, numpak perahu niku nggih kadang-kadang ombake niku tenang. Tapi kadang-kadang ombake niku rada gedhe. Kadang-kadang ombake niku petang meter Bapak Ibu. Sampai-sampai kita nggak berani berlayar, maka rumah tangga nggih kados menika kadang-kadang ada riak-riak kecil, pertengkaran-pertengkaran, ujian-ujian yang tadi sudah saya sebutkan. Jangan sampai badai-badai itu membuat kapal kula panjenengan sami karam, tenggelam ke dalam samudra, tapi mudah-mudahan rumah tangga kita tetap sakinah, tetap mawadah, tetap warahmah. Semua badai dan ujian itu hanyalah bumbu-bumbu dalam pernikahan kita. Demikian ma'asyiral muslimin, kajian kita pada kesempatan pada maghrib kali ini semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah kami kalau selama ini kami belum bisa menjadi suami yang soleh ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami kalau seandainya kami selama ini belum bisa menjadi istri yang solihah ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami manakala kami berdua belum bisa menjadi seorang orang tua yang mampu mendidik anak kami menjadi soleh dan solihah. Kuatkanlah keluarga kami ya Allah ketika menghadapi badai dan ujian. Kuatkanlah kaki kami ketika menghadapi ombak dan terjangan gelombang. Kuatkanlah keluarga kami untuk terus menerus menjadi keluarga yang mencintai syariat-Mu, mencintai agamamu, sehingga kami bisa berkumpul kembali di surga-Mu ya Allah. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan setiap keluarga punya bagi masing-masing. Kalau kita akhiri kajian pada hari dengan bacaan antara bukti doa Baqaratul Majlis. Ketika sadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah